Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Java Story ID ya. Cerita kali ini mungkin akan sedikit berbeda dengan cerita-cerita sebelumnya, karena akan membahas pengalaman dari seseorang yang justru kehilangan seluruh anggota keluarganya karena jalan yang dia pilih ternyata jauh lebih mengerikan dampaknya dari yang beliau pikirkan gitu. Tapi ya tetap aja berhubungan dengan gunung, padahal jujur saya berusaha mencari cerita-cerita dari sisi lain biar ada penyegaran di channel ini gitu. Tapi dapatnya nggak pernah jauh-jauh dari gunung, ya mungkin memang udah jalannya kali. Kisah ini saya dapat dari seseorang tetangga desa saya di sini. Kita sebut saja namanya Mbah Wiryo ya, yang harus menghabiskan masa tuanya sebatang kara karena apa yang sudah dia lakukan di masa mudanya dulu. Dan sebelum saya mulai ceritanya, buat kalian yang melihat video ini, semoga kalian selalu sehat, dilancarkan rezekinya. Yang belum punya pacar, semoga cepat dapat pacar. Yang belum punya suami atau istri, semoga cepat bertemu dengan jodohnya. Dan yang belum punya anak, ya silahkan segera diusahakan ya. Dan gak usah lama-lama, kita mulai saja ceritanya. Singkat cerita, Mbah Wiryo ini bilang dulu sekitar usia 30 sampai 35 tahun sebenarnya beliau bisa dibilang seorang petani sekaligus pengepul sayur yang sukses gitu. Karena sejak menikah di usia 22 tahun beliau sudah mendapat warisan berupa tanah dan harta lain yang cukup banyak, yang membuat beliau tidak perlu merintis usaha dari nol, tinggal melanjutkan dan mengembangkan usahanya saja gitu. Yang kemudian setelah menikah beliau dikaruniai 3 orang anak yang semuanya perempuan. Awalnya kehidupan Mbah Wiryo ini berjalan biasa aja, tidak ada kendala yang berarti. Usaha beliau lancar dan semua baik-baik saja. Sampai akhirnya menjelang usia beliau 50 tahun, mulai terjadi penurunan karena krisis ekonomi dan seringnya hama menyerang tanaman beliau, membuatnya terus mengalami kerugian. Pada saat itu putri pertama dan kedua Mbah Wiryo memang sudah dinikahkan oleh beliau karena beliau mikir anak perempuan lebih baik cepat menikah saja dan menyisakan putri ketiganya yang sebenarnya sudah mau dinikahkan juga, karena memang di masa lalu menikah muda masih jadi hal yang wajar, tidak seperti sekarang. Akibat terus merugi, perlahan harta Mbah Wiryo mulai habis satu persatu dan hanya menyisakan rumah yang dia tinggali saja bersama keluarganya. Dari yang tadinya menjadi juragan sayur, Mbah Wiryo dalam sekejap harus menjadi buruh tani untuk bertahan hidup dan menafkahi keluarganya. Hal itu membuat Mbah Wiryo mulai frustasi karena tidak bisa menerima keadaan yang beliau alami. Selama hampir 5 tahun Mbah Wiryo menjalani kehidupan yang serba kekurangan, sampai lama-lama Mbah Wiryo mulai mencari-cari jalan pintas. Mulai dari judi dan yang lain beliau lakukan untuk mendapat uang dengan cara cepat, tapi ternyata keadaan beliau justru semakin buruk karena jarang sekali menang judi gitu. Sampai akhirnya salah satu teman judi Mbah Wiryo ini bilang ke Mbah Wiryo, "Wir, gimana? Udah kehabisan modal? Cari lagi sana di Gunung Kawi, kali aja dapet," sambil ketawa-ketawa. Tapi hal yang harusnya cuma bercanda itu membuat Mbah Wiryo justru penasaran dengan Gunung Kawi. Beliau memang sering dengar rumor soal pesugihan Gunung Kawi itu, tapi tidak terlalu beliau perhatikan selama ini. Dan saat itulah Mbah Wiryo mulai tertarik dan coba mencari info di sana sini soal Gunung Kawi. Mulai dari tongkrongan, tempat judi, warung kopi, beliau datangi untuk mencari info soal itu, tapi sayangnya beliau tidak mendapat banyak dari situ. Singkat cerita, Mbah Wiryo pun nekat berangkat sendiri ke Gunung Kawi untuk membuktikan rumor itu, dan siapa tahu
bisa jadi jalan keluar untuk dia. Singkat cerita, sampailah beliau di kampung terakhir di kaki Gunung Kawi, dan di situ beliau masih juga belum menemukan apapun, karena hanya terlihat seperti kampung biasa yang sangat normal, tidak ada kesan-kesan mistis atau yang berbau ke arah pesugihan. Karena belum juga mendapat jawaban, Mbah Wiryo pun nekat untuk naik ke Gunung Kawi sendiri, walau saat itu sebenarnya sudah mulai menjelang maghrib ya. Beliau terus saja jalan tanpa tahu apa yang akan beliau lakukan, sampai akhirnya setelah cukup lama jalan, Mbah Wiryo bertemu dengan seorang laki-laki yang menurut beliau harusnya usia laki-laki itu jauh lebih muda darinya. Tapi entah kenapa Mbah Wiryo merasa sangat segan dengan dia, karena dia seperti kayak punya aura yang luar biasa, dan itu benar-benar dirasakan oleh Mbah Wiryo. Sosok laki-laki ini tanpa tanya apapun langsung bilang ke Mbah Wiryo, "Aku tahu apa tujuanmu. Sekarang ikuti aku, dan jangan sekalipun kamu menoleh ke belakang." Dengan rasa takut, Mbah Wiryo pun mulai mengikuti sosok laki-laki itu kemanapun dia berjalan. Dan gak lama Mbah Wiryo terkejut ketika tahu-tahu beliau tiba di depan semacam gua yang tidak terlalu besar gitu. Mbah Wiryo pun ikut masuk ke gua itu, dan ternyata di dalam benar-benar luas, jauh lebih luas dari yang terlihat di luar. Sosok laki-laki ini kemudian berhenti dan duduk bersila di atas salah satu batu, yang kemudian mengeluarkan semacam pisau kecil berbentuk agak aneh dari pinggangnya dan menancapkannya ke tanah gitu. Selesai itu, sosok laki-laki ini tanya ke Mbah Wiryo gitu, "Aku sudah tahu tujuanmu. Aku bisa mengabulkannya, tapi apa kamu siap dengan resikonya?" Dengan gemeteran, Mbah Wiryo pun tanya apa resikonya. Sosok laki-laki ini akhirnya tertawa dengan sangat keras dan menjawab, "Tentu saja keluargamu, mau apa lagi?" Untuk beberapa saat beliau terdiam dan kemudian tanya lagi ke sosok laki-laki ini, apa itu bisa membuat beliau sukses lagi seperti dulu. Dengan cepat sosok laki-laki ini menjawab, "Tentu saja bisa. Semua bisa kulakukan, asal kamu sanggup dengan resikonya." Pada saat itu yang ada di pikiran Mbah Wiryo, kalaupun dia butuh tumbal, dia bisa memilih siapapun tumbalnya, dan beliau berencana untuk memilih salah satu menantunya, karena dia pikir dia bisa menikahkan putrinya lagi asal dia bisa kembali sukses seperti dulu. Tanpa pikir panjang lagi, Mbah Wiryo pun segera menyetujui tawaran dari sosok laki-laki ini, yang kemudian sosok laki-laki ini meminta Mbah Wiryo untuk bertapa di gua itu selama 3 hari 3 malam, dan dia berpesan untuk tidak menerima apapun dari siapapun yang muncul kecuali dia, atau Mbah Wiryo akan langsung mati dan menjadi penghuni abadi di situ. Dengan memantapkan niat, Mbah Wiryo akhirnya mengiyakan, dan sosok laki-laki ini secara tiba-tiba berubah menjadi kepulan asap dan menghilang. Mbah Wiryo sempat tertegun sebentar sampai akhirnya beliau duduk bersila di atas batu yang tadi ditempati oleh sosok laki-laki ini dan mulai memejamkan matanya. Disitulah selama 3 hari 3 malam Mbah Wiryo mengalami berbagai gangguan, mulai dari rasa lapar dan haus yang hampir membuatnya pingsan, begitu juga rasa dingin yang menusuk ketika malam tiba. Belum lagi gangguan dari berbagai sosok yang tahu-tahu muncul di depan beliau, yang terlihat sangat jelas walau beliau sedang memejamkan mata. Diawali dengan sosok tinggi besar dan berbulu lebat yang hanya diam di depan beliau. Sosok ini benar-benar menakutkan dan sempat membuat Mbah Wiryo ini sangat ketakutan, tapi beliau berusaha bertahan. Setelah sosok ini menghilang, muncul lagi seorang gadis muda yang sangat cantik dengan pakaian yang nyaris terbuka semua, terus menggoda Mbah Wiryo, dan lagi-lagi Mbah Wiryo berusaha bertahan dari itu semua.
Ketika mendekati malam terakhir, muncul sesosok seperti ratu yang berpakaian serba putih yang datang ke depan Mbah Wiryo dengan menaiki semacam kereta kuda yang sangat mewah. Sosok seperti ratu ini kemudian menurunkan semacam peti yang dipenuhi dengan emas dan uang, lalu menawari Mbah Wiryo untuk ikut dengannya saja. Tapi Mbah Wiryo terus mengingat-ingat pesan dari sosok laki-laki itu dan menolak ajakan dari sosok seperti ratu ini. Di situ Mbah Wiryo merasa fisiknya sudah tidak kuat lagi. Kepalanya mulai pusing dan tenggorokannya terasa seperti mau terbakar. Beliau sudah pasrah andai saat itu beliau akan meninggal, tapi secara tiba-tiba sosok laki-laki ini muncul kembali di depan Mbah Wiryo dan memintanya untuk membuka mata. Sosok laki-laki ini kemudian mengeluarkan pisaunya lagi dan meminta Mbah Wiryo untuk sedikit melukai tangannya, dan darahnya ditempelkan di daun kering yang ada di depannya. Mbah Wiryo pun melaksanakan itu, dan secara tiba-tiba daun kering itu berubah menjadi selembar uang. Seketika itu Mbah Wiryo pun pingsan tak sadarkan diri. Singkat cerita, Mbah Wiryo terkejut ketika beliau tahu-tahu bangun dan sudah ada berada di dalam kamarnya. Di samping beliau sudah ada selembar uang 10 ribuan dengan sedikit noda darah yang ada di tengah-tengahnya. Pada saat itu memang uang 10 ribu ini sudah menjadi nilai yang sangat besar yang bisa buat beli banyak hal. Gak berapa lama, secara tiba-tiba Mbah Wiryo mendengar suara yang menggema di kamarnya. Belanjakan uang itu sesuka hatimu. Uang itu akan terus kembali padamu. Tapi ingat, kamu tidak bisa mundur lagi. Sesaat setelah suara itu hilang, Mbah Wiryo segera memasukkan uang itu di sela-sela semacam udeng yang sedang dia pakai. Esok harinya Mbah Wiryo pergi ke pasar untuk membuktikan apa uang itu bisa benar-benar kembali kepadanya. Gak tanggung-tanggung, beliau belanja banyak hal mulai dari kebutuhan pokok seperti beras dan lain-lain dan beberapa pakaian untuk istrinya. Sesampainya di rumah, istri beliau sampai heran dari mana Mbah Wiryo bisa beli barang sebanyak itu. Saat itu, Mbah Wiryo bilang dia dapat kerjaan yang bagus di daerah kota yang bayarannya cukup mahal. Karena memang istri Mbah Wiryo ini orangnya lugu, ya jadi dia ya percaya-percaya aja dengan kata-kata beliau. Sementara untuk menghindari kecurigaan orang kampung dan keluarganya, Mbah Wiryo akhirnya memutuskan untuk menyewa rumah di daerah kota dan beralasan mau kerja di kota aja biar bisa dapat uang cepat. Tentu saja seluruh keluarganya mendukung pilihan Mbah Wiryo ya. Sejak saat itu, tiap harinya Mbah Wiryo pergi keliling dan belanja sesuka dia karena memang uang itu selalu kembali ke beliau saat malam hari. Tak lupa, Mbah Wiryo juga mengumpulkan uang untuk menebus semua sawah yang dulu dia jual agar bisa jadi miliknya lagi. Alhasil, hanya dalam waktu 3 bulan, Mbah Wiryo mulai bisa mengembalikan kekayaannya seperti dulu. Dan akhirnya kabar duka pun beliau dengar ketika tiba-tiba suami dari putri keduanya meninggal secara mendadak saat sedang berada di sawah. Anehnya, di lehernya ada semacam luka bekas kosong menyerupai luka bakar. Mbah Wiryo tahu betul itu adalah ulah dari sosok laki-laki yang dia jumpai di Gunung Kawi. Awalnya Mbah Wiryo mikir mungkin itu adalah korban terakhir yang diminta oleh sosok laki-laki itu. Tapi ternyata Mbah Wiryo salah. Setelah kematian menantunya itu, Mbah Wiryo semakin menjadi-jadi karena dia pikir sudah aman untuk memakai uang itu terus-terusan. Dan dia juga perlahan mulai membangun rumah di sawah yang sudah dia tebus, yang akhirnya membuat Mbah Wiryo punya beberapa rumah dalam waktu singkat. Singkat cerita, beberapa bulan setelah kematian menantunya, Mbah Wiryo kembali mendengar kabar duka karena anak ketiganya juga tiba-tiba meninggal dengan kejadian yang hampir mirip dengan menantunya. Hal itu membuat Mbah Wiryo terpukul karena gak nyangka hal itu akan terjadi lagi. Sementara putri ketiganya ini merupakan
putri yang paling dia sayangi gitu. Selesai kejadian itu, Mbah Wiryo akhirnya datang lagi ke Gunung Kawi, tapi beliau tidak bisa menemukan goa yang dulu dia tempati untuk bertapa dan tidak menjumpai sosok laki-laki itu lagi. Akhirnya karena kejadian itu, Mbah Wiryo memutuskan untuk berhenti memakai uang kembali itu dan berharap kejadiannya berhenti sampai di situ. Dan ternyata Mbah Wiryo salah, karena hanya dalam waktu 1 tahun setelah itu, meski Mbah Wiryo tidak lagi memakai uang itu, satu persatu keluarganya mulai meninggal dan akhirnya hanya menyisakan beliau sendirian. Kejadian itu ditambah lagi dengan terbakarnya beberapa rumah yang sudah beliau bangun, termasuk rumahnya sendiri, yang membuat Mbah Wiryo kembali tidak punya apa-apa lagi, jauh lebih buruk dari dulu. Ketika Mbah Wiryo akhirnya memeriksa uang itu lagi untuk membangun kembali rumahnya, ternyata uang itu sudah kembali menjadi daun kering dengan noda darah di tengah-tengahnya. Sejak saat itulah Mbah Wiryo akhirnya tinggal di gubuk sederhana agak jauh dari rumah-rumah warga sampai detik ini. Dan setiap harinya Mbah Wiryo hanya mengandalkan belas kasihan dari tetangga-tetangga saja untuk makan sehari-hari, karena Mbah Wiryo sudah terlalu tua untuk bisa bekerja. Semoga apa yang dibagikan oleh Mbah Wiryo benar-benar menjadi pengingat untuk kita agar kita terhindar dari hal-hal semacam itu, karena sesulit apapun hidup kita sekarang, toh kita juga nggak selamanya di dunia ini. Masih ada kehidupan abadi nanti di surga yang juga harus kita raih dengan terus bersyukur dan berbuat baik. Saya ucapkan terima kasih untuk Mbah Wiryo dan beberapa orang yang membantu saya untuk bertemu dengan beliau. Matur nuwun sangat. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Tetap sehat dan salam Rahayu.